Halo sahabat pencinta anime, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga menghibur. Sahabat, kita lanjutkan kembali merangkum anime Sankaku Mado no Sotoga wa Wayoru episode ke-7. Untuk yang ketinggalan episode sebelumnya, sahabat bisa cek di deskripsi video ini. Namun sebelum dilanjut, seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel kami ya. Serta jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kalau sudah, mari kita berangkat. Pada episode kali ini, diawali dengan Mikado yang sedang ngobrol bersama Hanzawa. Mikado menanyakan kabar istrinya Hanzawa. Istri Hanzawa tidak lebih baik atau lebih buruk, karena dia kurang tidur. Jadi kondisinya kurang baik, kata Hanzawa. Hanjawa bertanya kepada Mikado bagaimana Hyura Ereka sebenarnya. Mikado balik bertanya kepada Hanjawa, apakah Anda tidak terpikir bahwa seorang gadis SMA terlibat dengan hal-hal mistik? Aku tidak tahu seperti apa dia saat ini. Mikado ragu apakah dia boleh membicarakan perihal Erika kepada Hanzawa. Lagi pula jika Mikado membicarakannya, Hanjawa pun tidak akan percaya. Ya, beritahu aku nanti ketika aku sudah tenang. Sekarang aku sedang kesal, kata Hanjawa. Aku marah kepada diriku sendiri karena mempercayai sesuatu yang tidak mungkin bahkan untuk sesaat. Padahal Anda sendiri tidak mempercayainya, tapi Anda memintaku untuk melakukannya. Mengapa demikian? Tanya Mikado. Dahulu kala dia menjual beberapa informasi aneh kepadaku, informasi aneh tentang penculikan gadis, dan ketika diselidiki informasi tersebut ternyata benar. Aku berusaha menyimpan semua omong kosong ini, dan itu merupakan hal terburuk yang pernah mereka laporkan, jelas Hanjawa. Hanjawa menyuruh agar Mikado mencari di internet mengenai kelompok belajar Tenohira. Hanjawa mengatakan kepada Mikado bahwa sangat bagus untuk peduli kepada orang lain. Tetapi jangan terbawa suasana, meski kau tidak bisa menjangkaunya. Itu bukan salahmu, ini juga bukan salahku. Jika kau tidak bisa berbuat apa-apa, biarkan saja. Aku tidak yakin, jadi aku akan terus mencoba yang terbaik sampai akhir, kata Mikado. Terima kasih, pokoknya jangan memaksakan diri, kata Hanjawa sambil meninggalkan Mikado. Mikado penasaran tentang kelompok belajar Tenohira milik Erika, tapi Mikado ragu untuk mencari informasinya di internet. Akhirnya Mikado memutuskan untuk mencari informasi itu sedikit saja. Di internet Mikado menemukan artikel berjudul Bunuh Diri Massal Terburuk Pasca Perang. Kematian yang mencurigakan seorang anak laki-laki di penangkaran satu-satunya yang selamat ketika polisi tiba di tempat kejadian. Mikado menyesal telah mencari informasi dari internet. Aku tahu seharusnya tidak melakukan ini, kata Mikado. Tiba-tiba Erika datang bersama pengawalnya. Pengawal Erika langsung memukul Mikado. Ternyata mereka telah mengintai Mikado dengan Hanjawa. Erika menanyakan apa yang telah Mikado bicarakan bersama polisi. Erika meneruskan, bukan makhluk yang bernyawa yang kau cari, melainkan aku berharap untuk menemukan seseorang yang meninggal di sini. Dengar, kamu tahu apa yang kulakukan ini salah kan? Itu semua karena mereka menyuruhku. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan kepadaku jika mereka tahu aku ada di radar polisi. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan kepadaku? Tanya Erika. Mengapa kau memberitahu polisi tentangku? Tidak, aku sedang berbicara tentang... Aku tidak melakukan kesalahan apapun, kata Mikado. Pengawal membenturkan kepala Mikado ke sofa. Aku hanya ingin hidup normal. Kupikir Kusuke mengerti. Padahal aku percaya padamu. Aku tidak ingin berpikir bahwa aku harus mati juga, kata Erika marah. Tiba-tiba terjadi sesuatu dengan pengawal Erika. Gawat Nona, tolong aku, kata pengawal sambil memegangi dahinya. Tolong kendalikan dirimu. Lanjutnya, terjadi sesuatu juga dengan Erika. Apa-apaan ini? Apakah ini semacam kecanduan diri? Tanya Mikado yang telah lepas dari cengkeraman pengawal Erika. Apakah kau baik-baik saja? Apakah kau juga sakit? Tanya Mikado kepada mereka. Hei nak, apakah kau baik-baik saja dengan udara ini? Tanya pengawal Erika kepada Mikado. Rasanya aku ingin muntah. Kupikir aku akan baik-baik saja, kata pengawal itu. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Mikado sambil menyentuh bahu pengawal dan itu membuat pengawal kembali normal. Tapi itu justru membuat pengawal marah kepada Mikado dan bertanya sambil memegangi punggung baju Mikado. Apa yang kau lakukan padaku? Tahukah kau apa yang akan terjadi jika kau memberitahu polisi? Tidak, kata Mikado. Kalau begitu bantu aku, kau punya kekuatan dewa atau hal semacam itu kan? Tolong aku, jangan biarkan dia mati. Sementara Erika batuk-batuk dan terlihat begitu lemah. Lakukan sesuatu, kata pengawal. Diamlah, aku juga ingin membantu, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa, kata Mikado. Kau tidak bisa menyentuhnya sembarangan kan?
Erika kerasukan hebat. Mikado memikirkan apa yang harus dilakukan. Ia menguatkan diri dan membantu Erika bangun. Aku percaya padamu, kata Mikado. Maaf, aku tidak bisa membuatmu percaya kepadaku, tapi kamu harus percaya kepadaku sekali lagi. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Aku percaya kamu bisa mengalahkan diri sendiri sekarang. Kita memiliki kekuatan untuk membuat apa yang kita yakini benar. Bukankah itu benar? Kata Mikado. Aku berharap lebih baik aku mati. Tidak ada yang mau menyelamatkanku, kata Erika lemah. Kamu sendiri bilang ingin aku menolongmu kan? Lihat aku, kata Mikado. Kau monster kan? Tanya Mikado kepada pengawal Erika. Pegang kepalanya dan arahkan pandangannya kepadaku. Pengawal itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Mikado. Apakah kamu tahu apa yang kita lakukan? Kami mencoba membantumu. Kami mencoba untuk membantumu tetap hidup. Aku tidak bohong. Bohong, sudahlah, aku telah melakukan begitu banyak hal buruk, kata Erika. Itu salah, aku tidak bisa memaafkan pilihan kalian berdua. Aku tidak suka ketika gurumu melakukan hal-hal buruk kepadamu dan melakukan hal-hal buruk kepada orang lain. Jadi, aku percaya kepadamu ketika kamu mengatakan tidak ingin melakukan itu. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Apakah kamu ingin mati sebagai orang yang dibenci? Pada akhirnya satu-satunya orang yang dapat membantumu adalah dirimu sendiri, kata Mikado. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin melakukan hal buruk lagi. Aku hanya ingin menyukai diriku sendiri dan hidup sesuai keinginanku, kata Erika. Setelah Erika mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Erika kembali normal. Erika tidak lagi kerasukan. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Mikado. Aku baik-baik saja, kata Erika. Apakah kalian selalu melihat hal mengerikan seperti itu? Tanya Mikado. Itu hanya mengalir ke kepalaku dengan sendirinya. Tiba-tiba aku teringat ketika aku masih kecil. Aku takut mati tanpa alasan, kata pengawal Erika. Loh, ternyata Tuan Sakaki juga memiliki kelemahan, tanya Erika kepada pengawalnya. Maaf, aku dengan seenaknya meminta tolong kepadamu, lalu aku juga yang tiba-tiba meragukanmu. Kamu tidak melakukannya sendiri kan? Tanya Erika kepada Mikado. Mikado mengulurkan tangan kepada Erika mengajaknya berjabat tangan. Aku menganggapmu sebagai teman, katanya. Erika menyambut tangan Mikado dan mengucapkan terima kasih. Tetapi sangat sulit untuk percaya pada orang lain dan pada diriku sendiri, kata Erika. Aku tahu ini tidak semudah yang kukira, tapi aku ingin membantu. Kamu memiliki hak untuk memilih jalan hidupmu sendiri kan? Tanya Mikado. Bagaimana denganmu? Mikado bertanya kepada Sakiki, pengawal Erika. Hei nak, terkadang lebih mudah untuk menyerah dan hidup tanpa risiko. Alih-alih bermimpi dan menderita, itulah yang kau tawarkan. Itu sejenis taruhan yang kau tawarkan, kau mengerti? Kata Sakiki. Jika gagal aku ingin tahu hukuman apa yang akan aku dapatkan. Jadi kamu tidak akan membantuku? Tanya Erika kepada Sakiki. Jika aku bisa membiarkanmu pergi, aku akan melakukannya. Aku tidak bisa, jadi aku tetap di sini. Bohong, kamu berpikir sampai segitunya. Kalau begitu kamu seharusnya lebih baik lagi kepadaku. Aku tidak mengerti sama sekali karena kamu tidak manis. Seandainya aku melarikan diri, apakah kamu baik-baik saja? Kata Erika. Aku tidak baik-baik saja. Mereka bilang akan membunuhku jika aku melepaskanmu. Ya, itulah kenyataannya dari bekerja dengan kelompok mereka. Itu sebabnya saat kau kabur, kau harus membawaku bersamaku, mengerti? Kata Sakiki kepada Erika. Baiklah, aku akan mengambil keputusan. Ayo kabur, bahkan jika kita tidak bisa melakukannya segera, aku ingin tetap hidup, kata Erika. Pada scan lain, di depan sebuah sekolah, seorang wanita menawarkan sebuah brosur kepada Hiyakawa. Wanita itu berasal dari masyarakat pengajaran tangan. Mereka mempelajari kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan. Ia meminta Hiyakawa untuk bercerita tentangnya, namun ia menolaknya. Tiba-tiba seorang laki-laki berlari menuju Hiyakawa sambil berteriak, Tuan Cendekiawan, aku merasakan kehadiranmu, kata laki-laki itu saat berada di dekat Hiyakawa. Lihatlah, aku punya kekuatan juga. Apakah Anda tidak ingat saya? Saya asisten Anda dulu. Laki-laki itu meminta Hiyakawa untuk kembali dengannya. Hiyakawa menyentuh pelipis laki-laki itu dan membuatnya mematung. Sementara Hiyakawa meninggalkan laki-laki itu. Mikado dan Hiyakawa membawa Erika menemui Hanzawa. Hanzawa mempersilahkan mereka masuk. Mereka menemui istri Hanzawa. Mikado merasakan ada aura aneh pada istri Hanzawa. Aku akan mengangkat kutukan itu, kata Erika. Erika tidak meminta istri Hanzawa untuk mempercayainya. Namun istri Hanzawa percaya jika Erika telah melakukan sesuatu kepadanya. Dan ia percaya jika kedatangan mereka adalah untuk menebusnya. Erika mencoba mengangkat kutukan itu dari istri Hanzawa. Meski sebenarnya ia belum pernah melakukannya karena tugasnya adalah mengutuk.
Erika membebaskan istri Hanzawa dari kutukan itu. Erika tidak sadarkan diri saat mencabut kutukan itu. Istri Hanzawa terbebas dari kutukan itu. Begitu juga Erika, dia telah siuman. Hanzawa menyuruh Saeko istrinya untuk istirahat karena istrinya seharian belum tidur. Saeko menurut. Saeko bertanya kepada Erika, apakah dia baik-baik saja? Ya, kata Erika. Kenapa dia begitu baik, padahal dia tahu aku telah berbuat jahat kepadanya? Tanya Erika pada dirinya. Hanzawa meminta Erika untuk duduk. Hanzawa mengatakan bahwa Mikado memberitahunya bahwa Erika tidak dapat terlibat kasus untuk apa yang telah dia lakukan. Untuk hal yang baru saja terjadi pun, aku tidak akan pernah mengerti. Hanzawa menginterogasi Erika tentang apa yang dilakukan oleh Erika. Mikado membela Erika. Dia mengatakan jika Erika sudah mengakui segalanya. Aku tidak percaya pada okultisme. Itu tidak ada hubungannya denganku. Hanzawa akan melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk. Mikado, Erika, dan Hyakao meninggalkan rumah Hanzawa. Mikado mengatakan bahwa Erika sangat baik. Aku selalu ingin seseorang mengatakan itu kepadaku. Terima kasih, kata Erika. Mikado, Erika, Hyakawa, Sakiki, dan seorang peramal yang ternyata memiliki latar belakang yang sama beradu argumen. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Mikado meminta Hyakawa untuk membantu mereka. Hyakawa bersedia membantu asalkan Mikado bersedia menjadi miliknya. Peramal menawarkan kepada Erika jika ia butuh sesuatu maka datanglah kepadanya. Ia akan meramal Erika secara gratis. Karena Erika masih kecil dan aku sudah dewasa, kata peramal itu. Tidak memiliki orang dewasa untuk melindungi adalah tidak normal. Karena kalian semua akan melindungiku, aku juga akan melindungi kalian semua. Demi melindungi kalian, aku butuh kekuatan kalian, kata Erika bersemangat. Nah sahabat, makin terbuka teka-teki selama ini, apa yang akan terjadi berikutnya ya? Setelah mereka yang memiliki latar belakang yang hampir sama dan masing-masing memiliki kekuatan bersatu. Nantikan kisahnya pada episode berikutnya. Jadi bagi sahabat yang belum subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya ya, agar tak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.